Kemarin kan kita jelaskan ke Jogja ya tentang ono sing ngrungokno enggak tentang fana. Yes, Dad. Nah. Jadi fana itu duduk geblak semaput. Fana itu ngilangno awake. Misalkan aku dikongkon ibuku zaman dhisik dikongkon tuku kecap. Nah ini sih nganggo gelas itu. Sing gawe guyonan Mbak Linda aku apa? Anu lek nggo kecap tuh mesti ceblok. Sandung lek anu kan mlaku, mlayu kan itu. Mesti nggo kecap tuh mesti langsung ceblok terus. Karena selalu lari. Dari cilik itu mesti lek dikongkon mlayu mesti. Semangat lek dikongkon. Nah, artinya saya membawa kecap itu bukan kehendak saya. Tapi kehendak ibuku. Itu namanya fana. Gak mikir, pokoknya berangkat belayu, mau ceblok, mau enggak, penting aku belayu. Nah, demikian juga sholat. Kalimat hayya ala sholat, lek ora dipikir, tapi ngikuti kalimat panggilan itu, ikut jenenge fana. Lek se abot, aku se ono awake, se ono dirinya. Tapi ketika hayya ala sholat, lalu kita gak mikir wis, diceluk Gusti Allah. Padha wong diceluk pas ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki. Kula diceluk, wahai jiwa yang tenang, sing diceluk iku sing kosong atine teko hawa nafsunya. Makanya tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub artinya tenang. Tenang itu ndak ada gejolak dari hawanya, itu disebut tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Iki podo-podo ngaji ya. Saiki kan ngajinya bukan nganggo kuping. Podo-podo aku meloo aku dalam membaca ayat iki. Misalkan, wahai Mbak Endang, wahai Mbak Tati, gitu kan? Ayo melaku sira. Wahai Mbak Endang sing tenang, wahai Mbak Tati sing tenang, ya kan? Wahai Gus Kamto sing wis tenang atine. Melok aku irja'i ila rabbiki. Ndak padha. Saiki sampean melok dengan ayat itu. Kalimat irja'i itu diperuntukkan dipanggilnya kepada jiwa yang tenang. Sing ndak tenang itu cekelan gondelan apa sing dipikirno. Jadi wong sing nggak tenang itu atine split. Hatine gondelan dengan masalahnya. Hatinya itu masih nyangkut dengan problematikanya, dengan kesibukannya. Jadi hatinya disebut tidak tenang. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini sama juga dengan orang yang mati syahid atau orang yang menuju mati. Maka di situ ada sakar. Nah, sakar itu artinya mabuk. Mabuk itu artinya tidak fokus kepada panggilan Allah. Maka disebut sakaratul maut itu mabuk di dalam kematian. Bingung. Makanya gak mungkin orang bisa langsung pergi kalau masih sakar. Makanya siapa yang sakar itu? Ya dalam kondisi sadar gini kita itu masih sakar. Buktinya apa? Lek ono masalah terguncang, itu sakar namanya. Ada problematika itu terguncang. Problema dari apa? Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali itu izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang mengimani tentang musibah itu, artinya hatinya sudah tidak
terikat dengan masalahnya. Yahdi kolbah. Yahdi kolbah itu langsung hati ini dibuka. Ketika hati ini dibuka, diceluk oleh Gusti Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa sing wis lepas dari problem. Sing ketika ada musibah, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono problematika, gak apa-apa. Balik nih Gusti Allah mana? Melaku irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwane Mbak Endang, jiwane Mbak Tati Kasim, Gus Kamto, Dokter Bambang, Dokter Parmin, Mas Parmin, semua konco-konco yang hadir pada Zoom ini, Rene Osiro, melaku Osiro marang Gusti Allah, irja'i ila rabbiki. Namanya irja'i dipanggil, niki melaku rohnya itu. Kalau tidak dipanggil, dia akan melaku kemana-mana, pergi kemana-mana. Ke kantornya, ke perusahaannya, dengan problematikanya, diguncang-guncang. Jadi jamaah salat khusyuk itu orang yang selalu hatinya dipanggil Allah. Yang selalu hatinya tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Nah, orang yang dipanggil, yang bisa dipanggil itu adalah orang yang sudah tidak punya tenaga. Yang tidak punya daya, la haula wala quwata illa billah. Tapi ada dayanya Allah. Dayanya awak itu hilang. Dayanya diri itu hilang. Makanya bisa dipanggil. Ketika kita tidak punya daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama dengan ketika saya tak berdaya, maka saya ngantuk. Ketika saya tidak mikir, maka saya ngantuk dan tertidur. Ketika marah saya hilang, maka saya tertidur. Ketika saya dendam saya sudah hilang, maka saya tertidur. Irja'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Sebab tidur itu adalah juga mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya dan juga mewafatkan jiwa ketika tidurnya. Makanya ini kan penting sekali buat kita. Nah, jangan berpikir yang seperti bayangannya ketika Firaun di saat ia sehat berkuasa, daya dirinya itu sangat berkuasa. Ia mampu menghukum orang, mampu membakar orang, mampu menghilangkan rezeki orang, mampu pokoknya mata inilah. Karena berkuasa. Dirinya lah sesuatu yang kuat. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabbmu yang paling tinggi. Nah, posisi itu kan sama dengan setan. Setan mengatakan, ana khairu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam karena engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Firaun itu apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Rabbmu yang paling tinggi. Junjunganmu yang paling tinggi. Saat perjalanan dibukanya jalur ke laut itu, dia masih berkuasa.
Ketika mendekati lagi masih berkuasa. Karena dia akan membunuh Nabi Musa. Masih ada gejolak nafsu yang jadi hawa nafsu itu begitu mendekati sampai mati pun masih ada nafsu yang sangat ingin membunuhnya. Makanya Allah ditutup mulutnya. Walaupun hatinya ia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Makanya aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Sadar. Tapi kenapa ditolak oleh Allah? Nah itu maksud saya. Sadar ketika sudah hampir di tenggorokan. Dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman. Berteriak dia. Berteriak dalam jiwanya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Uskarek sidi. Yang rohnya tinggal mau dicabut. Keluar dalam batinnya itu. Ya aku percaya. Kepada Tuhannya Musa dan Harun. Aku gak kuasa sama sekali. Tapi terlambat. Itu yang menjadi ketakutan kita. Sekarang kita lihat. Menjelang mati itu kapan sih? Yaitu menjelang tidur. Menjelang tidur. Makanya doa menjelang tidur kan. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah. Aku hidup. Dan dengan namamu ya Allah. Aku mati. Jadi dengan nama Allah. Dia mengucapkan kalimat Allah. Dengan namamu ya Allah. Allah. Bismikallahumma ahya. Aku hidup. Allah. Wa bismika amut. Allah. Ucapan Allah dalam hidup. Ucapan Allah ketika menjelang mati. Hidupnya Allah, Allah, Allah. Menjelang matinya yaitu tidur. Allah, Allah, Allah fi akhiri kalami. Kalau Fir'aun itu ketika mau tenggorokan dilepaskan rohnya. Di situ dia keluar amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Makanya tidak diterima. Mengapa orang Islam diterima? Coba perhatikan. Makanya ada pendapat yang berbeda. Pendapat yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya di akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah itu ketika ia mengucapkan di akhir kalamnya. Sampai di akhir kalamnya. La ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan akhir kalam itu dimulainya seperti Fir'aun. Paling tidak ada jeda keimanan sebelumnya. Ada pertobatan sebelumnya. Atau 24 jam ia beriman. Itu yang saya maksudkan bahwa 24 jam itu penuh keimanan.